Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih masih setia di channel Dosen Jadi-Jadian bersama saya Andi Kusuma. Di video kali ini saya terbersit, dan berpikir seperti judulnya, tiba-tiba begitu saja ya saya terpikir, apakah mungkin ini tiba-tiba aja ya ada pertanyaan, apakah memang, ada manusia yang, bodoh? Dan itu entah ya, begitu saja dalam lintasan pikiran saya, tiba-tiba saya terpikir seperti itu. Dan saya coba langsung googling saja gitu ya, di Google, apakah benar ada manusia yang, bodoh? Dan, muncullah satu artikel di Kompasiana, dan artikel itu sudah, penulisnya namanya siapa ya tadi, saya lupa ya, saya baru buka sih tadi ya. Dan saya baca ini artikelnya tahun 2013 ya, sudah, lumayan, lama artikelnya. Tapi saya baca dari awal sampai akhir ini artikelnya sangat menarik. Jadi di artikel itu, penulis menyampaikan bahwa, sang penulis ini juga, sama ya terfikir melihat status temannya di Facebook katanya gitu ya, masih Facebook kayaknya mungkin 2013 Facebook masih belum se-random sekarang gitu ya. Nah katanya, ya temannya si penulis ini menyatakan bahwa, eee, apakah sama ya terpikir apakah memang benar ada manusia bodoh. Dan menurut penulis bahwasanya sebetulnya untuk bodoh itu, eee, apa namanya, eee, digunakan bahkan dicetus oleh institusi pendidikan yang pada waktu itu, mungkin sekarang sudah banyak ya sekolah dan memang sudah trennya sekolah sekarang, juga dengan kurikulum kurikulum yang baru, itu sudah mengedepankan potensi masing-masing anak. Jadi tidak ada lagi, anak yang bodoh gitu ya. Dalam arti kata kalau dulu kalau akademiknya bodoh, kalau dia tidak bisa pada pelajaran matematika misalkan gitu ya, atau nilainya jelek di satu mata pelajaran tertentu, maka dia dikatakan, tanda petik bodoh gitu ya. Bahkan, ada, istilah tidak naik kelas, karena, mungkin tidak bisa menyelesaikan satu atau 2 mata pelajaran tertentu, dan itu terkadang juga dijustifikasi ataupun gitu ya, ataupun apa namanya, langsung dikatakan anak tersebut bodoh. Padahal tentu manusia itu memiliki potensi masing-masing dan sebetulnya tidak ada manusia yang bodoh menurut artikel tersebut ya. Penulis tersebut menyatakan bahwa sebetulnya setiap orang itu memiliki potensi kecerdasan yang sama, hanya saja memiliki peran yang berbeda-beda. Tentu kecerdasan seorang ilmuwan katanya gitu ya, itu akan berbeda juga dengan kecerdasan, katakanlah seorang pedagang atau, profesi yang lainnya. Jadi masing-masing memiliki kecerdasan yang digunakan di masing-masing peran hidupnya. Bahkan dikatakan juga, apa namanya, dikatakan juga bahwa sebetulnya semua ciptaan Allah, itu sebetulnya memiliki potensi kecerdasan, bahkan tidak hanya manusia, hanya saja memang, beda, penyebutannya ya. Kalau manusia itu, diberikan akal gitu ya, kalau binatang atau tumbuhan juga mereka sebetulnya memiliki potensi kecerdasan. Misalkan mungkin ada bahasanya, apa, naluri ya, naluri berburu misalkan kayak gitu. Itu juga sebenarnya bagian dari kecerdasan menurut di artikel itu. Dan saya sendiri sepakat gitu ya bahwa, tidak ada manusia yang bodoh sebetulnya, hanya saja ada yang memang apa namanya, tereksplorasi kecerdasannya, ada juga yang tidak, dan sekolah itu sebetulnya hanya salah satu cara untuk mengeksplorasi kecerdasan tersebut. Kalaupun tidak berhasil di sekolah, tentu ada
sarana-sarana lain, berarti sekolah belum bisa mengeksplorasi kecerdasan, individu tersebut. Tetapi mungkin bisa jadi kecerdasan tersebut ada di sisi-sisi yang lain yang memang tidak bisa digali di apa namanya, oleh, sekolah tentunya gitu ya. Dan ini tentu buat kita pribadi gitu ya, buat teman-teman semua termasuk saya, ini jadi ini lagi ya, apa, terbuka lagi, bahwasanya kita tidak boleh minder dengan kondisi mungkin kita tidak mampu, misalkan kita kurang di dalam hitung-hitungan, misalkan di dalam matematika, atau kita tidak mampu menguasai, satu bidang tertentu, tentu tidak boleh minder. Dan tugas kita adalah mencari di mana potensi kecerdasan yang, bisa kita eksplorasi gitu ya. Kalau karena memang bisa jadi ada yang orang tidak bisa hitungan, tapi dia misalkan memiliki bakat seni yang baik, nah berarti dia kecerdasannya bisa dieksplorasi di bidang seni. Nah, ini juga bisa diterapkan bagi kita mungkin tentu orang tua gitu ya, melihat potensi anak-anak kita, itu harus digali dari sana gitu ya. Kemudian menarik juga di dalam artikel disebutkan bahwasanya, slogan wajib belajar sekarang berapa ya? Atau masih ada nggak ya slogan itu? Karena kalau dulu kan ada wajib belajar 9 tahun, kemudian ditambah lagi jadi wajib belajar, 12 tahun ya. Dan si penulis ini menyatakan beliau tidak sepakat dan menentang slogan tersebut. Karena apa? Karena belajar itu ya wajib seumur hidup kita gitu ya. Jadi proses belajar itu tidak hanya di sekolah, tetapi proses belajar itu dari semenjak kita lahir sampai kita meninggal itu harus dilakukan. Jadi, tidak ada berhenti di dalam belajar dan belajar itu tidak harus di sekolah. Jadi belajar itu bahkan kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'an, di ayat Al-Qur'an itu banyak yang menyatakan, eee, "Afala tatafakkarun?" Apakah kamu tidak berpikir? Jadi berpikir ini adalah proses yang memang, normal dan dilakukan oleh manusia. Berpikir tentang apa? Kalau di Al-Qur'an itu kan kadang disebutkan berpikir tentang penciptaan alam semesta, kejadian alam semesta gitu ya. Nah, di situ juga ada proses belajar yang secara alamiah kita bisa belajar di sana. Jadi tidak mesti di bangku sekolah. Dan ini juga bisa, bagi barangkali ada yang tidak berkesempatan untuk bersekolah gitu atau di jenjang pendidikan yang formal, tentu jangan berkecil hati. Bisa belajar di mana saja. Apalagi sekarang media sangat banyak ya, media sosial, media internet itu sudah ya sekarang kita tinggal ketik saja apapun informasi yang ingin kita ketahui, asalkan kita mau tadi berpikir gitu ya. Dan termasuk video ini juga dari proses tadi ya, terbersit pertanyaan di dalam diri ini, saya pribadi gitu ya tadi terbersit, bener nggak sih ada orang yang bodoh gitu ya dan tinggal cari saja ternyata wah langsung keluar, satu artikel yang menurut saya itu juga sangat bagus ya. Nanti saya, eee, coba cantumkan link artikelnya ya di deskripsi ya. Semoga sih sudah bisa karena di ini channel-nya masih baru, channel Dosen Jadi-Jadian ini masih belum banyak subscriber-nya juga. Makanya ayo subscribe ya, channel ini. Karena, apa namanya, kalau tidak salah masih dibatasi ya, tidak bisa mencantumkan link di deskripsi kalau belum, eee, ini ya, ada ketentuannya. Oke itu ya teman-teman, jadi, teman-teman kesimpulannya tidak ada manusia yang bodoh, gitu ya, kecuali lagunya ada band Manusia Bodoh gitu ya. Oke terima kasih, sampai jumpa lagi di Dosen Jadi-Jadian, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi jangan berhenti belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dalam kesempatan apapun, kita tetap semangat belajar dan menuntut ilmu ataupun berkuliah, sekolah, segala macam itu bukan untuk bekerja, bukan untuk ekonomi, bukan segala macam. Tapi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita dan itu niatkan
yang utama adalah ibadah terlebih dahulu. Adapun nanti ekonomi segala macamnya itu, mengikuti gitu ya. Jadi sekolah bukan untuk bekerja, tapi bekerja adalah salah satu mungkin, bonus gitu ya. Ketika kita mungkin memiliki ilmu pengetahuan, maka tentu kita memiliki kesempatan yang, lebih. Tapi kalaupun tidak, setelah kita belajar tapi ternyata mungkin ekonomi kita tidak berubah ya, karena setiap orang memiliki takdir, tapi kewajiban kita adalah belajar dan berusaha. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.